Apakah semua nabi-nabi yang kalian imani itu beragama Islam? Tidak, tidak. Oke, nabi lain selain Muhammad itu tidak beragama Islam? Setuju? Ini versi saya ya Bu ya, Bu Agatha. Karena Islam itu munculnya dibawa oleh Nabi Muhammad. Artinya yang sebelum itu tidak beragama Islam. Bang Wan ini nggak setuju kalau Nabi Muhammad menikahi anak umur 9 tahun, tadi dia sampaikan. Berarti Pak Wan juga tidak setuju dengan Allah dong. Atalak keempat itu membolehkan untuk kawinin bocil anak-anak. Ya sebenarnya kan itu hal nggak bagus. Tetapi begini, mungkin ada disampaikan oleh beberapa Pak Ustadz bahwa itu dibenarkan. Tapi kalau menurut saya kan sudah ada itu yang namanya syarat sah menikah itu. Pertama sudah akil balik ya, dari laki-laki mungkin sudah mimpi basah, dari perempuan mungkin udah haid. Nah, dengan umur yang segitu kan artinya belum haid. Belum haid itu secara agama berarti nikahnya tidak sah gitu aja. Karena syarat menikah itu salah satunya adalah akil balik. Haid bagi perempuan, mimpi basah bagi laki-laki. Nah, itu ada dalam Al-Quran. Saya sebagai orang normal ya, mimpi itu tidur Pak. Kok mimpi basah Pak? Mandi yang basah Pak. Iya, mimpi basah itu. Ya kan mimpi basah itu Mbak Agatha menandakan Mimpi sambil balik. mandi. Iya, mimpi sambil mandi gitulah. Cebur sungai gitu kan. Orang mimpi sambil mandi. Atau mungkin seperti perubahan suara, atau tumbuhnya jakun, atau mimpi basah, atau mimpi apa ya, mimpi ya mungkin bisa lah mengartikannya. Tetapi dan bagi perempuan itu adalah haid. Nah, itu tanda akil balik. Nah, tanda akil balik itu adalah salah satu syarat yang mutlak yang sudah dikeluarkan Al-Quran. Tetapi kenapa Nabi Muhammad menikahi yang di bawah umur dan digauli setelah haid? Nah, itu kan sudah bertentangan gitu. Coba. Tapi Pak, kalau kita baca-baca di Al-Quran Pak ya, saya pernah temukan dalil bahwa yang sudah akil balik yang boleh dinikahi. Iya. Di talak 4 Pak, talak 4 QS 65 itu dikatakan yang jelasnya kalau anak-anak yang belum haid itu sudah punya masa idah Pak, berarti sudah boleh diceraikan. Kalau sudah diceraikan berarti sudah dinikahi sebelumnya. Nah, tapi kalau tentang akhir balik tidak pernah saya dapat lihat ini. Mungkin Bapak bisa bantu di mana kita bisa baca di Al-Quran bahwa yang boleh dinikahi itu yang akhir balik. Iya, kalau saya membaca Al-Quran juga nggak bisa menerjemahkan, tetapi guru agama saya menyampaikan begitu. Salah satu syarat sah menikah itu akil balik. Mungkin yang dia baca aturan pemerintah mungkin. Ini Pak siapa namanya? Pak Wan ini Syiah atau Sunni Pak? Saya juga bingung mana. Loh? Saya nggak tahu mazhabnya siapa. Bapak Sunni, Syiah atau apa? Saya udah bilang dari awal kepada Prof tadi bahwa saya di posisi netral. Saya ingin belajar semuanya. Iya, kalau dalam Al-Quran tidak ada penjelasan bahwa yang boleh dinikah itu yang sudah akhir balik. Ya, sama dengan kemarin Mbak Agatha pernah saya lihat itu tentang membahas sunat. Kalau sunat itu yang pernah saya baca itu ada 3. Yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan fi'liyah. Fi'liyah itu menjadi wajib jika menjadi masalah. Kulubnya nggak mau kulubnya nggak main gitu, buta ya, nggak mau kebuka. Nggak mau mah. Jadi itu suatu masalah. Jadi waktu itu datanglah orang kepada Nabi, ini ada masalah seperti ini bagaimana, ya disunat gitu. Jadi wajibnya itu jika ada masalah, itu namanya fi'liyah.
Ya ada yang mengatakan memang itu sunnah dan ada yang mengatakan itu wajib gitu. Ya, Oke. kalau Saya tadi kan kurang nyimak ya karena saya tinggal ke belakang tadi. Bapak di sini ada yang mau ditanyakan tentang iman Kristen? Saya sebenarnya lebih cenderung kepada pendengar sih, tapi kalau dimintain tanggapan saya tanggapin. Menanggapin. Iya, lebih senangnya nanggapin. Paling kita naikkan muslim yang lain mungkin ya. Mungkin Pak siapa nama ini menjadi penetral lah ya. Iya. Kalau minta tanggapan saya tanggapin, naikin lagi nanti. Oke. Nah, Tentang apa satu lagi? Pak, Tentang apa satu lagi kemarin ya yang saya dengar Mbak Agatha tentang sunnah, tentang sunnah ya. Itu terus tentang anjing. Anjing, kalau anjing itu kan hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan itu najis. Kalau yang mazhab lain tidak mengatakan itu suci. ya, betul. Tahu saya. Ya. Dan Oke, kalau waktu Bapak nggak berniat bertanya gitu ya, boleh nggak saya bertanya tentang iman Islam? Boleh. Kayaknya Pak Wan ini udah paham banget dalam iman Islam. enggak juga. Ya boleh. Oke. Pak, di dalam rukun iman kan Anda beriman kepada kitab-kitab, betul? Ya. Beriman juga kepada nabi-nabi. Ya. Ya, ini saya cuman penasaran dari lama. Apakah semua nabi-nabi yang kalian imani itu beragama Islam? Tidak. Tidak. Oke, nabi lain selain Muhammad itu tidak beragama Islam? Setuju? Ini versi saya ya Bu ya. Bu Agatha. Karena Islam itu munculnya dibawa oleh Nabi Muhammad. Artinya yang sebelum itu tidak beragama Islam, tapi mungkin menyembah Tuhan yang sama. Itu versi saya. Baik. Menyembah versi yang sama. Kalau dikatakan mereka Islam, sementara Islam aja perdana dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, begitu. Oke. Tapi kalau dia menyembah Tuhan yang sama mungkin saja. Oh, masih kemungkinan ya, belum pasti. Iya. Oke. Kalau menurut saya begitu. Bapak juga kan tadi saya bilang atau saya katakan beriman juga kepada kitab-kitab sebelumnya yang dibawa nabi-nabi yang kalian imani. Ya, Taurat, Zabur, Injil. Ya, Taurat. Nah, Bapak pernah tahu isi Taurat itu mengajarkan apa? Taurat itu ya sebenarnya pada prinsipnya Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran itu sama Bu. Mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang adanya Tuhan. Tetapi mungkin masalah cara penyembahan yang berbeda. Oke. Cara penyembahan maksudnya di sini cara Anda kan ibadahnya. sudah baik. Anda kan sudah berspekulasi. Sepertinya sama ajarannya. Bagaimana Anda tahu Taurat itu mengajarkan yang sama dengan Quran, Mazmur itu mengajarkan yang sama dengan Quran, Injil itu mengajarkan yang sama dengan Quran, sementara Anda belum pernah membacanya? Enggak, gini, agama kalau saya yang saya pernah dengar itu agama Samawi itu kan ya Taurat, Zabur, Injil itu kan agama Samawi. Agama Samawi itu mengajarkan tentang ketuhanan, adanya Tuhan. Saya kasih contoh ya. Nih. Anggaplah ini mana satu ini? Anggaplah ini kitab-kitab itu. Ini Quran ya. Yang ini Quran. Anda belum tahu ini isinya apa. Anda juga belum tahu ini isinya apa. Anda juga belum tahu isinya apa. Kenapa Anda menganggap ini semua sama? Bicara tentang satu Tuhan. Bagaimana nalar Anda pergunakan menyimpulkan bahwa sepertinya ini sama semua ajarannya. Sementara Anda belum buka ini isinya apa, ini isinya apa, ini isinya apa. Ya. Saya mau mengcompare sedikit. Kami, orang Kristen, dengan pasti akan mengatakan, ini pasti bicara hal yang sama dengan yang ini. Kenapa? Karena kami sudah baca Tauratnya Musa, kami sudah baca Mazmurnya Daud, kami sudah membaca kitab-kitabnya para rasul.
Maka kami, saya terutama saya selalu menjelaskan Alkitab yang kami punya ini membicarakan hanya satu orang, yaitu ini. Oke. Musa menuliskan tentang ini. Daud menuliskan tentang ini. Nabi-nabi menuliskan tentang ini. Rasul pun menuliskan tentang ini. Ya. Jadi kami bisa menyimpulkan baik Taurat, kitab nabi-nabi, Mazmur, dan Alkitab Perjanjian Baru atau Injil itu bicara yang sama, yaitu ini. Musa itu, Pak, saya kasih tahu di dalam Ulangan. Ini Musa itu menulis 5 kitab. Salah satu kitabnya itu adalah kitab Ulangan. Di dalam kitab Ulangan 21 ayat 22 sampai 23, Musa menuliskan tentang ini, penyaliban. Di dalam Mazmur 22, Mazmur punyanya Daud juga menuliskan tentang penyaliban. Kitab nabi-nabi Yesaya menuliskan ini tentang ini. Rasul-rasul kitab perjanjian saya yang baru, 4 penulis Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini juga menceritakan tentang ini. Maka kami bisa menyimpulkan ketiga kitab itu, makanya kami jalin menjadi satu ini yang namanya kanonisasi Alkitab, menceritakan tentang Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau Quran Anda ini bagaimana? Ya, saya pernah membaca artikel itu, Mbak. Artikel itu tentang Taurat, Zabur, Injil itu ada berkaitan, sementara Al-Quran berbeda. Nah, saya pernah baca artikel itu. Kemudian secara bacaan ya memang Al-Quran itu seluruh dunia sama, tapi tidak semua orang juga bisa memahami kalau tidak ada tafsirnya kan. Nah, begitu juga dengan Taurat, itu kan bahasanya kalau sama dengan Injil itu kan bahasanya bahasa Ibrani, juga sudah ditafsirkan sebenarnya. Tetapi di Al-Quran itu penafsirannya sesuai dengan satu inilah gitu, satu penerjemah. Tapi kalau ini kan dengan berbagai bahasa ini. Jadi kalau menurut saya katakan sekali lagi, Anda tidak mengenal Injil. Siapa bilang? Bahkan Nabi Muhammad tidak mengenal Injil. Kalau Anda tanya siapa bilang, penulis kitab Injil kami, ini tidak ada yang bernama Isa atau Yesus. Karena Injil itu bukan ditulis sama Yesus. Yang menulis tadi yang saya sebutin, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini 4 Injil sinoptik. Makanya saya katakan, Anda tidak mengenal Injil. Mazmur Daud, Anda tahu apa itu Mazmur Daud? Itu kitab kidungan nyanyian. Pernah tahu? Nggak tahu. Tahu dari mana? Tahu lah, Kidung Agung, Kidung Jemaat itu tahu lah. Oh bukan, Mazmur itu bukan Kidung Agung, bukan Kidung Jemaat. Mazmur itu lagu-lagu, syair-syair. Gua katanya tahu kok salah. Kidung Agung, ya, iya. Kidung Agung itu yang menulis Salomo, bukan Daud. Ini pun Anda salah. Ketawa semua orang yang di bawah ini dengeran. Terus, oke. Nah itu Taurat Musa. Anda tahu berbicara tentang apa? Ya, 10 perintah Tuhan kalau di Taurat. Itu perintah Tuhan kalau di Taurat. Yalah, saya rasa saya sudah bisa menilai. Anda tidak mengenal kitab-kitab Nabi sebelumnya. Bahkan Nabi Anda pun tidak tahu. Ya namanya juga. Jadi saran saya gini, Anda harusnya berpikir, bagaimana Anda mengimani sesuatu yang Anda tidak tahu? Atau Anda dipaksa untuk mengimani sesuatu yang Anda tidak tahu? Kalau saya sih tidak. Gini Mbak Agatha, seluruh di dunia ini rata-rata itu kan kebanyakan agama keturunan dari orang tua. Jadi kalau ada orang yang memilih agama sesuai dengan hatinya setelah menjalani atau mempelajari semua agama, itu baru agama dari pribadinya. Kalau rata-rata semua di dunia ini agama keturunan.
tidak apa-apa. Saya menghargai iman Anda, saya menghargai iman Anda. Nah, cuman itu aja saran saya. Jangan mengimani sesuatu yang Anda tidak tahu. Apalagi yang tidak Anda kenal. Sorry Pak Prof, ambil alih sebentar. Iya, saya tadi kaget Pak. Wah, apa namanya Bapak mengatakan bahwa kita ini 3 agama ini agama samawi. Tapi kalau saya lihat Pak, bukan agama samawi sebenarnya, tapi agama Islam itu agama yang masih menyamakan. Agama samain. Iya samain ya. Kenapa saya berkata begitu Pak? Kenapa saya berkata begitu Pak? Saya ini baca Taurat, saya ini baca Mazmur, saya ini baca Injil Pak. Ketika saya baca Al-Quran, saya baca kan, loh kok ini Allahnya beda. Di Al-Quran dikatakan bahwa si Allah ini tidak mungkin berbicara langsung kepada manusia. Tapi kalau saya baca Taurat, Mazmur, Injil, kitab para nabi, loh Allahnya ini berbicara langsung kepada nabi-nabi. Pasti saya Kan ya Pak Ladu, lapar. Ya silakan, selamat makan. Makanya saya bisa pastikan bahwa Allah yang dalam Taurat, Mazmur, kitab para nabi dan Injil itu bukanlah Allah SWT, bukan. Makanya saya berkaget bilang, samawi apa samawinya? Ini samain, disama-samain. Itu maksudnya Pak. Ya kan? Agama Samimawon. Iya. Saya baca Al-Quran, Allahnya ini tidak bisa menampakkan diri. Tapi kalau saya baca Taurat, Mazmur, Injil, loh, Allahnya ini bisa menyatakan dirinya malah dalam bentuk manusia. Abraham ketemu dengan Allahnya dalam bentuk manusia, tapi dengan jelas dalam Al-Quran bahwa Allahnya ini tidak bisa melakukan itu. Oke. Iya, makanya bisa saya ambil tarik bahwa itu adalah bukan Allah yang sama. Ya, dikit-dikit Jibril gitu. Iya. Tapi ya itulah, kita udah lihat lah ya. Pak Iwan tadi udah beberapa kali mengakui memang dia juga belum ngerti-ngerti banget Islam kan. Makanya waktu tadi ditanya sama Agatha, dia bilang dia di tengah-tengah gitu. Ya memang kita harus jujur, kita harus akui kalau ada teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita yang Islam, yang baik, ya berarti itu adalah orang-orang yang memang tidak mengerti Islam. Semakin tinggi ilmu Islamnya, maka dia akan semakin radikal dan ekstrim. Betul ya Pak Lado ya? Betul. Pak Iwan ini baik. Pak Iwan ini baik. Karena saya Silakan, pelajari Pak. selama ini Pak Prof ya, orang yang mendalami Islam ya, mendalami Islam secara utuh, secara kafah, itu kalau bukan murtad pasti yang pasti akan jadi radikal itu. Orang yang mendalami. Tapi kalau orang yang biasa-biasa saja ya kayak ini Pak Wan ini model-modelnya. Tapi kalau mendalami Islam, kalau bukan murtad ya jadi ini radikal. Ya kalau saya pribadi nggak mendukung itu yang namanya Islam garis keras, itu nggak, yang ngebom itu nggak setuju. Tapi mereka berdalil Pak. Tapi Ya, mereka bom lagi. Nggak ada Mereka yang namanya yang bunuh melakukan- diri Pak. Yang namanya bunuh diri itu termasuk dalam 10 dosa besar. Ada Pak, ada bunuh diri ada Pak di Ada dalam di Islam. Al-Quran perintah bundir. Perintah bunuh diri ada Pak dalam Al-Quran. Ya tapi saya nggak setuju itu. Loh, ada Bapak ini kalau tidak setuju. Karena bertentangan dengan bunuh diri adalah 10 dosa besar. Jadi bertentangan dengan itu Pak. Itu bukti bahwa Bapak belum mengerti Islam. Mereka yang melakukan itu semua belajar Islam, Pak. Osama itu kira-kira bisa baca Al-Quran nggak? Saya pun ragu. Loh, dia bahkan, saya berulang kali bilang, bahkan mimpinya pun bahasa Arab, Pak. Siapa lagi? Habib Rizik tuh ditangkap pernah kan? Siapa lagi? Abu Bakar Ba'asyir, Amrozi, itu semua orang yang memang belajar. Mereka belajar. Ya. Ya tapi kan ada yang bertobat itu Pak. Siapa yang bertobat? Siapa itu ya, Amrozi ya, yang udah kemarin diwawancarai nggak mau lagi dia, terpengaruh oleh hal-hal yang udah meninggal, gitu. Pak. Bukan Amrozi, siapa ya kemarin ya yang diwawancara itu ya?
Umar Patek. Nah, ya karena akhirnya mereka sadar kan bahwa bunuh diri itu adalah dosa besar. Jadi Ya, sadar menurut yang berani Bapak. jamin bahwa bunuh diri ngebom orang terus matinya masuk surga, siapa bilang? Sadar menurut Bapak yang tidak mengerti Islam. Tapi buat yang mengerti Islam, mereka sudah keluar, mereka sudah kafir. Gitu. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dirinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melihat pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar." Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang umpahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, hingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Barang siapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?"
Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelakan mata orang-orang buta? Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah yang diresu. Ketika jalan di bait Allah, diserambi Salomo, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan mau rebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, jangan percaya kepada aku. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Bethsaida, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah menyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyangkannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi
akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakeknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana."